Di wilayah Pegunungan Priangan, tepatnya di daerah Garut, berdiri sebuah gunung yang terlihat tenang, indah, dan sering menjadi tujuan para pendaki. Namanya adalah Gunung Papandayan. Dari kejauhan, gunung ini tampak bersahabat. Kawahnya mengeluarkan asap putih tipis. Tanahnya berwarna kekuningan oleh belerang, dan di sekitarnya tumbuh hutan yang sunyi. Namun, di balik ketenangan itu tersimpan sejarah yang kelam. Sebuah tragedi besar yang pernah mengguncang tanah Priangan. Asal nama yang misterius. Nama Papandayan berasal dari kata Sunda Pandai, yang berarti tukang besi. Masyarakat zaman dahulu percaya bahwa dari dalam gunung itu sering terdengar suara seperti dentingan logam yang dipukul bertalu-talu. Seolah-olah di perut gunung ada pandai besi raksasa yang sedang menempa besi di dalam bumi. Suara gemuruh dan dentingan itu sering terdengar pada malam hari. Orang-orang kampung mulai percaya bahwa gunung itu bukan sekadar gunung biasa. Ada sesuatu yang hidup jauh di dalamnya. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa suara itu sebenarnya adalah tanda bahaya yang sedang tumbuh. Malam yang mengubah segalanya. Tanggal 11 Agustus tahun 1772. Hari itu awalnya terasa biasa. Penduduk desa di sekitar gunung menjalani kehidupan seperti biasanya. Para petani bekerja di ladang. Anak-anak bermain di halaman rumah. Udara pegunungan terasa sejuk dan damai. Namun, menjelang malam, tanah mulai bergetar pelan. Awalnya hanya getaran kecil, tapi kemudian semakin kuat. Hewan-hewan mulai gelisah. Anjing menggonggong tanpa henti. Burung-burung berterbangan meninggalkan pepohonan. Lalu, dari puncak gunung, asap hitam pekat mulai membumbung ke langit. Beberapa orang yang melihatnya mulai panik. Namun, semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba terdengar ledakan besar yang mengguncang bumi. Gunung itu meletus. Peristiwa ini kemudian tercatat dalam sejarah sebagai letusan Gunung Papandayan ke-1772. Gunung yang runtuh. Letusan itu bukan hanya memuntahkan lava dan abu. Yang terjadi jauh lebih mengerikan. Sebagian besar tubuh gunung runtuh sekaligus. Tanah longsor raksasa meluncur turun dari lereng gunung dengan kecepatan yang mengerikan. Material batu, lumpur panas, dan tanah bercampur menjadi gelombang kematian yang menyapu desa-desa di bawahnya. Beberapa desa seperti Ciberem, Pangauban, dan beberapa permukiman lain hilang dalam hitungan menit. Rumah, sawah, pepohonan, semuanya tertimbun. Diperkirakan lebih dari 3.000 orang menjadi korban dalam tragedi itu. Langit berubah gelap. Abu vulkanik menutupi wilayah Priangan. Orang-orang yang selamat hanya bisa menyaksikan dari kejauhan bagaimana desa mereka ditelan oleh gunung. Gunung yang berubah bentuk setelah bencana itu berakhir. Bentuk gunung Papandayan tidak lagi sama. Puncaknya yang dulu tinggi hilang sebagian. Letusan besar dan runtuhan gunung menciptakan kawah raksasa yang masih bisa dilihat hingga hari ini. Dari tragedi itu, lahirlah kawasan kawah yang sekarang dikenal sebagai Kawah Papandayan. Kawah Mas, Kawah Baru. Batangnya hitam, kurus, dan terlihat seperti kerangka yang membeku. Tempat itu terbentuk akibat letusan besar tahun 2002 yang kembali mengingatkan manusia bahwa gunung ini masih aktif. Banyak pendaki yang datang ke sana mengatakan bahwa suasana di hutan itu terasa sunyi dan aneh. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga, hanya angin yang melewati batang-batang pohon mati. Seolah tempat itu masih menyimpan bekas luka dari amarah bumi. Gunung yang indah, tapi berbahaya. Hari ini, Papandayan menjadi salah satu destinasi pendakian paling populer di Jawa Barat. Orang datang untuk melihat kawah belerang yang mengepul, padang edelweiss yang luas, dan pemandangan pegunungan Priangan yang luar biasa. Namun banyak orang tidak menyadari bahwa di balik keindahan itu tersimpan sejarah yang tragis. Gunung ini pernah menghancurkan desa, menelan ribuan nyawa, dan mengubah wajah alam dalam satu malam. Ketika kita berdiri
Di lereng Gunung Papandayan hari ini, yang kita lihat hanyalah pemandangan yang indah, kabut tipis, udara dingin, dan kawah yang mengepul pelan. Namun jauh di dalam tanah itu, masih tersimpan kekuatan yang sama. Jika video ini bermanfaat, silahkan berikan dukungan Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Sampurasun.